Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu hal penting dalam menganalisis bisnis, yaitu bisnis model kanvas atau yang biasa kita singkat menjadi BMC. Yuk kita mulai. Nah, BMC itu merupakan kerangka visual yang membantu kita memahami bagaimana sebuah bisnis menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. BMC adalah alat strategis yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Ini terdiri dari 9 elemen utama yang menggambarkan logika bagaimana suatu organisasi menghasilkan keuntungan. Dengan satu lembar kanvas, kita bisa melihat keseluruhan model bisnis dan dengan jelas dan cepat. Ini sangat bermanfaat untuk startup, UMKM, maupun perusahaan besar. Contoh BMC yang pertama yaitu customer segment yang bisa dibilang dengan segmen pelanggan. Segmen pelanggan adalah siapa pelanggan utama kita dalam elemen ini. Kita mengidentifikasi siapa saja yang akan membeli atau menggunakan produk atau jasa kita. Misalnya pelajar, ibu rumah tangga, perusahaan, atau komunitas tertentu. Baik, yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai. Jadi apa sih nilai utama yang kita tawarkan kepada pelanggan? Jadi ini tuh bisa berupa solusi terhadap masalah, tingkatan efisiensi, kenyamanan, atau bahkan status sosial. Contohnya, Gojek memberikan kemudahan mobilitas dengan sekali klik. Nah, yang ketiga, kita ada channel atau saluran. Bagaimana kita menjangkau dan mengantarkan produk kepada pelanggan. Bisa melalui toko fisik, aplikasi, website, reseller, atau media sosial. Selanjutnya yang keempat ada customer relationship yang bisa dibilang dengan hubungan pelanggan. Bagaimana cara kita membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan? Apakah melalui layanan, pelanggan langsung, otomatisasi komunitas, atau program loyalitas? Selanjutnya yang kelima ada revenue stream, yaitu sumber pendapatan. Jadi dari mana aja sih bisnis memperoleh pendapatan? Jadi apakah dari penjualan langsung, biaya langganan, sewa iklan, atau komisi? Nah, baik, yang keenam, kita ada key resource atau sumber daya utama. Apa aja sih aset utama yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis? Misalnya, tim teknis, software, mesin produksi, hak kekayaan intelektual, atau jaringan distribusi. Baik, selanjutnya yang nomor 7 ada key aktivitas yang bisa dibilang dengan aktivitas utama. Apa saja kegiatan penting yang harus dilakukan untuk menciptakan dan menyampaikan proposisi nilai? Contohnya, yang pertama ada produksi, kedua ada pengembangan aplikasi, yang ketiga ada pemasaran, dan yang terakhir keempat atau layanan pelanggan. Baik, yang kelima ada key partnership atau kemitraan utama. Jadi siapa aja sih mitra strategis kita? Jadi bisa pemasok bahan baku, distributor, platform digital, hingga mitra operasi. Nah, buat yang terakhir ada cost struktur atau struktur biaya. Biaya apa aja sih yang dikeluarkan untuk menjalankan model bisnis ini? Seperti gaji, sewa, biaya produksi, dan biaya pemasaran. Setelah itu ada contoh dari customer relationship, yaitu interaksi aktif di media sosial seperti di Instagram, di TikTok. Setelah itu ada promo loyalitas seperti bundling dengan Hikman. Oke, selanjutnya ada revenue stream, yaitu penjualan langsung melalui aplikasi pemesanan makanan seperti GoFood, GrabFood, dan lain-lainnya. Setelah itu penjualan di booth atau stand makanan di event atau kampus, penjualan paket catering atau pesanan besar seperti di event, ulang tahun, maupun di kantor. Dan yang terakhir yaitu penjualan melalui pre-order via media sosial. Selanjutnya ada key research, yaitu bahan baku seperti ikan dori, tepung panir, bumbu, dan minyak goreng. Setelah itu ada alat produksi seperti kompor, penggorengan, vacuum sealer, freezer. Setelah itu ada tenaga kerja seperti produksi, admin, dan marketing. Nah, setelah itu ada platform digital, yaitu akun media sosial dan marketplace. Selanjutnya ada value proposition, camilan berbahan dasar ikan dori yang gurih dan renyah menggunakan bahan baku segar dan berkualitas. Yang ketiga ada channel media sosial, contohnya Instagram, TikTok, WhatsApp,
Marketing class yaitu Shopee Food, GoFood, GrabFood, dan Food offline di area kampus. Baik, selanjutnya ada contoh. Mari kita ambil model bisnis produk kita yaitu dari popcorn, customer segment, pelajar dan mahasiswa usia 15 sampai 24 tahun, pekerja muda usia 25 sampai 30 tahun, dan pecinta akan makanan ringan kekinian dengan inovasi baru. Baik, selanjutnya ada key activity, yaitu pengadaan bahan baku seperti membeli ikan dori, tepung, bumbu, dan kemasan. Lalu ada produksi, yaitu potong ikan, bumbu-bumbui, lapisan tepung, goreng, pembukuan, lalu dikemas. Dan selanjutnya ada pemasaran, yaitu promosi lewat media sosial dan marketplace. Lalu distribusi, kirim ke konsumen langsung, toko, atau via ekspedisi frozen. Dan ada manajemen, yaitu mencatat keuangan. Selanjutnya ada key partners, yaitu supplier ikan dori, segar dan berkualitas. Dan ada mitra pengemasan makanan untuk packaging. Akhir, ada cost struktur. Biaya tetapnya meliputi sewa tempat, gaji, listrik, peralatan, dan izin usaha. Lalu yang kedua ada biaya variabel yang meliputi bahan baku, kemasan, pengiriman, promosi, dan fee marketplace. Dengan bisnis model Canvas, kita bisa lebih mudah memvisualisasikan ide bisnis, menemukan kelemahan model, dan mengkomunikasikan strategi ke tim atau investor. Sangat cocok untuk digunakan dalam sesi brainstorming maupun presentasi bisnis. Jadi sebelum menjalankan bisnis, pastikan kamu sudah memiliki BMC ya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang bisnis model Canvas atau BMC bisa membantu kamu untuk membangun bisnis yang lebih terstruktur dan sukses. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.